Hai semua. Jadi dalam mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai topik penerapan kecerdasan buatan dan Internet of Things dalam membasmi jamur pada tanaman wasabi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Andri Junianto, saya sendiri Grace, ada Jeffrey, dan Johnny. Mengapa kami memilih topik ini? Apakah ada yang tahu bahwa selama ini wasabi yang dimakan di restoran adalah wasabi palsu? Nah, mengapa demikian? Karena wasabi membutuhkan kondisi yang tepat dan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk panen. Akan disimak lebih lanjut lagi pada latar belakang masalah ini. Jadi tanaman wasabi adalah tanaman bernilai ekonomi tinggi yang digunakan pada industri kuliner terutama di Jepang. Pertumbuhan tanaman wasabi memerlukan temperatur yang optimal, sedangkan menurut Elsinta, perubahan iklim mengakibatkan susahnya untuk mengatur suhu optimum dan juga rentannya tanaman ini terhadap serangan penyakit jamur yang dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan dan kualitas tanaman, serta kerugian ekonomi bagi para petani. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kecerdasan buatan telah menunjukkan potensi yang besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam pertanian. Penerapan AI dalam pengendalian suhu dan penyakit jamur pada tanaman wasabi menjadi alternatif yang menarik untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dengan memanfaatkan teknologi AI, diharapkan dapat dikembangkan solusi yang inovatif, efektif, dan efisien dalam membasmi jamur pada tanaman wasabi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan AI dalam pengendalian suhu dan membasmi jamur pada tanaman wasabi. Kedua, fokus pada pengembangan sistem yang mampu mengidentifikasi, mendeteksi, mengendalikan infeksi jamur pada tanaman wasabi secara akurat dan tepat waktu. Ketiga, mengurangi ketergantungan tanaman wasabi pada penggunaan pestisida kimia. Selanjutnya pada rumusan masalah, bagaimana cara kecerdasan buatan dapat meminimalisir tanaman wasabi yang diserang oleh jamur? Kedua, bagaimana cara mengatur suhu ruangan yang cocok untuk tanaman wasabi dengan kecerdasan buatan? Nah, yang ketiga adalah luaran yang diharapkan melalui penelitian ini. Yang pertama, tentu memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedua, penerapan AI dapat menciptakan pendekatan yang lebih presisi, adaptif, dan efisien dalam pengendalian jamur dan suhu pada tanaman wasabi. Ketiga, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara jamur dan tanaman wasabi, serta membuka peluang pengembangan teknologi pengendalian jamur yang inovatif di masa depan. Oke, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka 2.1 kecerdasan buatan. Menurut AOPDW 2020, kecerdasan buatan adalah sebuah kawasan riset, aplikasi, dan instruksi yang berhubungan dengan pemrograman komputer untuk melakukan aktivitas yang dipandang cerdas oleh manusia. 2.1.1 Bidang-bidang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat dibagikan ke beberapa jenis komponen, yaitu pengolahan bahasa alami, visi komputer, robotika, dan sistem pakar. Kemudian, Internet of Things atau IoT. Menurut Susanto et al. 2022, Internet of Things adalah teknologi yang membuat objek di sekitar kita dapat terhubung dengan internet. Proses kerja IoT adalah menggunakan instruksi pemrograman yang perintahnya memungkinkan adanya interaksi dengan device melalui koneksi internet tanpa adanya bantuan manusia. Kemudian 2.3 Tanaman wasabi. Wasabi adalah tanaman asli Jepang yang tumbuh di aliran air yang bersih dan dingin antara 10 hingga 20 derajat Celcius, seperti sungai-sungai pegunungan di Jepang. Bagian yang paling sering digunakan dari tanaman wasabi adalah akarnya, yang diolah menjadi pasta atau bubuk yang dapat dimakan. Kemudian 2.3.1 Jenis-jenis jamur pada tanaman wasabi. Yang pertama ada Phytophthora capsici, dapat menyebabkan penyakit layu dan pembusukan akar pada tanaman wasabi. Yang kedua, Pythium spp, penyebab utama penyakit busuk akar pada tanaman wasabi. Infeksi dapat terjadi pada fase pertumbuhan awal tanaman. Kemudian Fusarium spp, dapat menginfeksi tanaman wasabi dan menyebabkan penyakit bercak daun coklat. Kemudian dampak penyakit jamur pada tanaman wasabi. Yang pertama menghambat pertumbuhan tanaman wasabi, yang kedua kerugian hasil panen dikarenakan tanaman wasabi mati sebelum mencapai masa panen. Yang ketiga penurunan kualitas wasabi, dan terakhir kerugian ekonomi negara.
Lalu identifikasi jamur menggunakan kecerdasan buatan. Identifikasi jamur menggunakan kecerdasan buatan adalah suatu metode yang memanfaatkan teknologi komputer dan algoritma yang cerdas untuk mengenali dan mengklasifikasikan jenis-jenis jamur yang ada. Keunggulan utama dari identifikasi jamur menggunakan kecerdasan buatan adalah kemampuannya untuk secara cepat dan akurat mengenali jenis jamur yang terinfeksi pada tanaman. Bab 3. Metodologi. Mulai dari identifikasi masalah. Di bagian ini kami mengidentifikasi hal apa saja yang menyebabkan pertumbuhan jamur pada tanaman wasabi. Yang kedua, pengumpulan data. Di sini kami menggunakan studi pustaka, yaitu melakukan kajian teoritis tentang topik penelitian dan mengumpulkan informasi terkait topik tersebut. Sumber berasal dari buku, artikel, hasil penelitian, dan situs. Selanjutnya, pengelolaan data. Kami menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu studi yang menyelesaikan informasi dan data dari berbagai materi, seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, tesis, dan sumber lain yang berkaitan dengan untuk mendukung topik penulisan. Yang keempat, analisis data. Metode analisis data secara kualitatif yaitu proses menganalisis materi yang bersifat subjektif, memilih data yang diperoleh dari penelitian. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang pendapatan dan pemikiran orang yang diteliti. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah beberapa tahapan uji coba lapangan yang dapat dilakukan. Pertama, pemilihan lokasi uji coba. Jadi di sini kami memilih dua lokasi, tanaman wasabi yang terinfeksi jamur dan tanaman wasabi yang tidak terinfeksi jamur. Dan kedua, pemasangan sensor dan sistem IoT. Merancang sebuah sistem pemantauan berbasis IoT dengan menggunakan Nodemco ESP8266. Ini semua dipasangkan pada kedua lokasi petanaman wasabi. Data dari sensor ini dikumpulkan dan dikirim secara real-time ke sistem. Dan ini adalah list-list beberapa komponen digunakan untuk pengukur suhu, kelembapan, suhu air, ketinggian air, dan ada juga kamera untuk memotret hasilnya. Ketiga, pengumpulan data lingkungan. Data lingkungan seperti suhu, kelembapan, tingkat kepadatan spora jamur dikumpulkan selama masa uji coba. Foto ciri khas daun yang terinfeksi jamur juga dikumpulkan sebanyak mungkin pada database. Dan keempat, deteksi awal jamur dengan pengolahan citra dan machine learning. Jadi dari pengumpulan data foto yang sudah ada, data ini diproses untuk menghilangkan distorsi yang tidak diinginkan. Klasifikasi algoritma yang akan digunakan seperti K-nearest neighbor, random forest, naive Bayes, SVM, dan decision tree. Dan kelima, implementasi sistem pengendalian otomatis berbasis robotika. Implementasi ini dapat digunakan pada bagian pertanian, yang mana bisa mendeteksi tanaman yang sudah terkontaminasi oleh jamur dan dapat membantu mengeliminasikannya. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pada tahap pemasangan IoT dan sensor, lebih baik menggunakan DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan, dan juga menggunakan kamera dengan resolusi tinggi untuk pengumpulan data ciri khas dedaunan yang terkena terinfeksi jamur. Selain itu, algoritma K-nearest neighbor ditemukan sebagai algoritma yang paling cocok untuk segmentasi daun wasabi yang terserang infeksi jamur. Kemudian, convolutional neural network, model dinyatakan sangat kuat dan mahir dalam menemukan pola visual di gambar. Khususnya penggunaan computer vision dan kecerdasan buatan dalam diagnostik tanaman di sektor pertanian yang masih baru, ini menyiratkan bahwa masih banyak alternatif dan peluang yang harus dieksplorasi. Dengan membangun robot pertanian juga dapat meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi dan membasmi pertumbuhan jamur sebelum menginfeksi tanaman wasabi yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.